Nah, salah satu yang menjadi concern biasanya adalah urusan listrik. Sistem yang bisa melihat, ya, kemudian menganalisa dan mengontrol energi secara real time. Nah, rata-rata dari penghematan ya penggunaan AC, penggunaan listrik ini bisa 15 sampai 25% savingnya. Misalnya listrik dalam satu gedung itu rata-rata misalnya paling rata-rata ya 150 juta per bulan misalnya. Maka dia akan bisa menghemat 20 sampai 30 juta. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Vendor Cerdas, podcast yang membahas tentang solusi teknologi, bukan sekedar produk, tapi bagaimana teknologi bisa memberikan value nyata untuk bisnis. Well, saya juga mau mengucapkan minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman semua yang merayakannya. Ya, hari ini kita akan membahas topik panas di semua industri. Apa itu? Kita tahu ya, biaya energi itu terus naik. Tapi pertanyaannya, apakah perusahaan kita benar-benar tahu kemana energi itu dipakai? Di sini ada Bapak Funky Christian yang akan melit kita nih di podcast kita kali ini. Pak, mau tanya dong Pak, sebenarnya problem terbesar yang Bapak lihat sekarang itu seperti apa Pak? Ya, mungkin yang pertama tentu kita lagi dalam kondisi krisis energi nih ya. Nah, krisis energi ini global kan teman-teman pasti sudah tahu nih gara-gara perang yang terjadi ya. Nah, salah satu yang menjadi concern biasanya adalah urusan listrik. Karena biasa energi yang kita hasilkan itu dikonversi menjadi listrik. Nah, masalah utamanya bukan soal di harga listrik yang kita punya, tapi tidak ada visibility. Jadi banyak gedung yang tidak tahu misalnya berapa AC yang terpakai gitu ya, berapa persen AC yang terpakai. Kemudian lighting yang nyala ini, lampu-lampu kita ini berapa banyak gitu. Bahkan ada yang tetap running full ya, artinya tetap jalan, loadnya full gitu ya pada saat gedungnya kosong. Jadi sebenarnya kalau saya tangkap ini bukan boros ya Pak, kan kebutuhan, tapi memang karena dikontrol. Iya, betul sekali ya. Bahkan sering terjadi pada malam hari pun ini nyala nih, AC nyala ya tanpa sadar ya. Kemudian listrik di mana-mana lampunya tetap nyala gitu. Dan bahkan di weekend ya di mana saat libur malah ini tetap sama seperti hari kerja. Menarik banget deh teman-teman, berarti ini bukan cuma soal teknologi, tapi ini soal mindset kita ya, begitu bukan Pak? Ya, dan banyak perusahaan masih dalam posisi bahwa ya mereka bayar listrik saja, kemudian dianggap selesai. Ya, padahal seharusnya yang sekarang kita harus lakukan adalah kita mengelola energi ya. Kita berkonsentrasi untuk menghemat biaya. Jadi memang sebenarnya energi itu bisa dikelola ya, seperti cost center, seperti itu Pak? Ya, lebih dari itu bahkan. Sekarang energi itu sudah jadi bagian dari efisiensi operasional ya. Bahkan Indonesia juga telah menerapkan ESG dan sustainability. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman ke solusi. Sebenarnya apa sih itu energy saving monitoring for smart building? Nah, sebenarnya sederhananya begini. Sistem yang bisa melihat ya, kemudian menganalisa dan mengontrol energi secara real time ya. Contoh, kita pasang sensor ya, kita pasang meter ya. Jadi kalau listrik berarti kita pasang sensor untuk power listrik ya. Kemudian meternya diganti juga menjadi meter yang bisa ditangkap secara digital gitu ya. Nah, semua data ini akan masuk ke dalam suatu dashboard ya, tampilan gitu dashboard, dan di sini kita akan tahu real time ya berapa pemakaian listrik kita. Berarti seperti monitoring network tapi ini versi untuk energi Pak. Betul ya, bahkan ada yang lebih advance. Jadi contoh misalnya kalau ada, kita bisa set namanya alert ya, batas ambang gitu atau threshold ya. Kalau ini dia sudah capai dan ini adalah boros, dia akan kirimkan alert.
Kemudian juga dia bisa melakukan analisa tren. Ya, mungkin analisa tren ini pemakaian selama 1 minggu, pemakaian selama 1 bulan, ya bahkan sampai 1 tahun. Dan bahkan bisa otomatis adjust, ya. Misalnya adjust apa? Adjust AC misalnya berdasarkan okupansi. Kalau orangnya banyak, misalnya 2 unit yang nyala. Kalau sedikit, misalnya cukup 1 unit gitu. Jadi bisa seperti itu. Ini menarik banget ya teman-teman. Tapi tadi aku dengar kalau Bapak itu ada mention soal warning system. Itu gimana Pak maksudnya? Nah, ini yang kami sebut sebagai Energy Early Warning System. Ya, contoh real time-nya jam 10 kita coba set bahwa jam 10 itu batas tidak ada penggunaan AC, tidak ada penggunaan listrik lagi misalnya gitu ya, atau listriknya kita bisa reduce gitu. Nah, tapi kalau masih ada yang pakai AC, masih ada yang gunakan listrik, ini akan alert gitu ya. Jadi pemborosan bisa cegah sebelum jadi biaya yang besar. Wah, berarti bukan hanya monitoring ya Pak, tapi juga prevention juga. Ya, betul. Ya, dari reaktif kita menjadi proaktif. Wah, teman-teman, ini kan kita sekarang bicara hasil ya. Kalau boleh tahu Pak, biasanya saving berapa Pak? Nah, rata-rata dari penghematan ya penggunaan AC, penggunaan listrik ini bisa 15 sampai 25% savingnya. Misalnya listrik dalam satu gedung itu rata-rata misalnya paling rata-rata ya 150 juta per bulan misalnya. Maka dia akan bisa menghemat 20 sampai 30 juta. Dan return of investment, jadi artinya mereka mengeluarkan biaya investasi untuk masang sensor, masang monitor, mereka pakai dashboard, itu biasanya ROI-nya itu kurang dari 1 tahun. Wah, berarti ini bukan hanya cost ya Pak, tapi ini juga investment ya Pak ya? Betul, bahkan seringkali proyek ini bahkan bisa membiayai dirinya sendiri ya dari saving yang terjadi. Wah, luar biasa. Wah, teman-teman semua, jadi kita bisa simpulkan ya hari ini bahwa banyak nih perusahaan yang masih blind terhadap energi. Padahal teknologi yang tepat bisa jadi energi bisa terkontrol, dia bisa ditekan, dan operasional jadi lebih efisien. So, terima kasih banyak ya Pak Franky Christian Sama-sama. untuk insight-nya hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, pastinya bermanfaat untuk kita semua yang menonton pastinya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk terus follow dan subscribe channel kami, yaitu Vendor Cerdas. Sampai jumpa!